Assalamualaikum, semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat. Jangan lupa jaga sholat 5 waktu, PHBS agar imun kalian luar biasa. Pada pagi ini sebelum kita belajar, tentunya jangan lupa bersenang-senang, siapkan semangat kalian. Kita awali belajar pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali belajar pada tema 7 kepemimpinan, subtema 2 dalam muatan SPDP Tari Kreasi Daerah. Tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami penampilan tari kreasi daerah. Yang kedua, menampilkan tari kreasi daerah. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar nama Bagong Kussudiardjo? Bagong Kussudiardjo adalah seniman tari khususnya tari Jawa. Beliau adalah pemimpin, yaitu pemimpin pertunjukan tari. Awalnya beliau adalah seorang penari. 5 Maret 1958 mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardjo dan banyak menciptakan tari klasik. Selama hidupnya beliau lebih dari 200 tari diciptakannya, dan pada tanggal 15 Juni 2004 beliau wafat. Itu sekelumit tentang Bagong Kussudiardjo yang telah membawa seni tari Indonesia menjadi lebih maju. Tentunya kalian sebagai generasi penerus harus meneladani sikap beliau. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenali bagaimana tarian itu ditampilkan. Ada yang tari tunggal yang dibawakan oleh satu orang penari, ada tari berpasangan dibawakan 2 orang penari, dan tari berkelompok berarti dibawakan lebih dari 2 penari. Sekarang yang namanya tari berpasangan itu bisa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan bisa laki-laki dengan perempuan. Nah, tentunya hari ini kita akan mengidentifikasi beberapa jenis tarian berpasangan. Yuk kita kenali tari kreasi modern berpasangan. Kita mulai, yang pertama adalah tari piring. Tari ini berpasangan dibawakan oleh putra-putri berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Zaman dahulu tari ini dibawakan sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur saat panen. Sekarang tarian ini dipentaskan pada acara-acara resmi seperti pernikahan, acara pernikahan ya. Jadi sudah berbeda tujuan pementasannya. Kemudian yang kedua, tari serampang 12. Tarian berpasangan dan dibawakan oleh putra dan putri. Kemudian tarian masyarakat Melayu utamanya Sumatera Utara, ada 2-3 pasang penari. Tarian ini dipentaskan dalam 12 pola gerak, pola edar dan tata urutan dengan gerakan yang saling mengisi. Dan tarian ini diciptakan oleh Sauti sekitar tahun 1940-an. Selanjutnya tarian payung atau tari payung, tarian berpasangan yang dibawakan oleh sepasang penari muda-mudi berasal dari Sumatera Barat. Kemudian dalam satu tarian ada 3-4 pasang penari. Properti yang digunakan, payung utamanya dibawa yang pria dan selendang untuk perempuan. Kemudian properti untuk penari laki-laki adalah baju kecak musang, kain saping dan songkok. Kemudian busana wanitanya kebaya labuh, kain songket, ikat pinggang dan selendang. Nah, selanjutnya tari legong berasal dari Bali, dimainkan oleh 2 penari wanita. Awalnya tarian ini untuk ritual persembahan, namun sesuai dengan perkembangan zaman, tarian ini untuk hiburan masyarakat. Properti yang digunakan apa anak-anak? Kalian perhatikan, yaitu kipas. Contoh berikutnya adalah tari janger. Tarian ini berasal dari Bali, dimainkan oleh 5 pasang penari pria dan wanita. Penari prianya disebut kecak dan penari perempuannya disebut janger. Mereka menari sambil menyanyikan lagu janger secara bersaut-sautan, dan tarian ini mengangkat kisah drama Arjuna Wiwaha. Berikutnya tarian ketuk tilu berasal dari Jawa Barat, dipentaskan oleh penari wanita dengan gerakan yang dinamis dan saling mengisi.
Dan tarian ini merupakan cikal bakal dari tari Jaipong. Gerakan yang dimainkan adalah goyang pinggul, pecok muncit, kite, dan kiol. Tarian ini mengangkat kisah drama seorang Arjuna Wiwaha. Kita lanjutkan dengan tarian Bambangan Cakil. Tarian ini berasal dari Jawa Tengah, tentunya menceritakan perang seorang ksatria dan raksasa. Ksatria tersebut adalah Janaka dengan sifatnya yang lemah lembut sebagai lambang kebaikan, dan raksasa Cakil dengan karakternya yang sombong, kasar, dan beringas sebagai lambang kejahatan. Makna dari tarian ini adalah segala bentuk kejahatan akan dikalahkan dengan kebaikan. Contoh yang ke-8 adalah tari Zapin. Tarian Zapin ini berasal dari Riau, kemudian ditampilkan oleh dua penari yaitu pria dan wanita. Tarian ini syarat dengan nuansa keislaman hasil dari akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. Berikutnya adalah tari Gandrung. Tarian ini berasal dari Banyuwangi, ditampilkan dengan dua penari pria dan wanita. Tarian ini merupakan wujud dari syukur masyarakat setiap kali panen. Penari wanita disebut penari Gandrung dan penari laki-laki disebut paja. Contoh tarian selanjutnya yaitu tari Golek Menak. Tarian ini berasal dari Yogyakarta, Jawa Tengah, diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Tarian ini dikenal dengan nama Beksa Golek Menak atau tari Beksan Menak. Dalam tarian tentunya ada beberapa unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis, dan tarian itu akan bisa dilihat dengan baik apabila sudah memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam seni tari. Berikut kita bahas tentang unsur-unsur dalam seni tari. Unsur tari yang pertama yaitu gerak. Gerak tari adalah gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain atau yang melihatnya, atau di sini disebut penonton. Gerak tari ada dua, gerak murni dan maknawi. Gerak murni, gerak yang tidak mengandung arti tetapi mementingkan keindahan. Gerak maknawi, gerakan yang mempunyai arti tertentu atau mempunyai makna tertentu. Unsur tari yang kedua yaitu tata busana. Pakaian dikenakan penari tentunya busana yang harus disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tentunya busana ini merupakan cermin dari hubungan antara peran dan karakter yang dibawakan penari. Yang ketiga, tata rias, bertujuan mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Yang keempat, iring-iringan tari, yaitu bunyi-bunyian yang mendukung suasana penampilan tarian, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau berupa nyanyian. Kemudian unsur-unsur tari yang kelima yaitu properti tari. Semua alat yang digunakan penari dalam melakukan gerakan tarian itu disebut properti. Apa contohnya properti? Bisa baju, selendang, tombak, tameng, dan mungkin beberapa contoh lain. Selendang, kemudian baju kebaya, masih banyak lagi ya. Dan yang terakhir unsur-unsur tari yang keenam adalah tempat pertunjukan atau panggung. Ini biasa disebut panggung atau pentas. Ada dua jenis pentas atau panggung yaitu pentas terbuka dan pentas tertutup. Nah, demikian anak-anak belajar kita hari ini. Semoga kalian memahami dengan baik dan teruslah semangat belajar. Jangan lupa bahagia. Kita akhir bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.